Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Dapur Azmi. Kali ini saya akan membuat telur gabus yang bahannya hanya menggunakan 4 bahan saja. Cara buatnya pun praktis, tinggal mengaduk saja, tidak perlu pakai oven ataupun kukusan. Penasaran? Langsung saja ke videonya. Untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan di sini hanya menggunakan 4 bahan saja ya. Yang pertama di sini ada 4 butir telur, setengah kilogram tepung tapioka atau tepung kanji, 150 gram margarin, saya pakai Blue Band, dan terakhir bahan yang keempat yaitu ada keju parut. Untuk kejunya di sini saya pakai 125 gram dan untuk mereknya saya pakai merek Wincheese ya. Ini bahan yang ekonomis. Untuk langkahnya, di sini siapkan wadah besar, masukkan 150 gram margarinnya, pecahkan 4 butir telur. Kemudian ini di mixer menggunakan kecepatan rendah saja ya. Tutup sampai adonan halus. Nah, ini sudah tercampur rata, adonannya mulai halus. Masukkan kejunya sedikit demi sedikit. Ini kejunya harus diparut halus ya. Kemudian tambahkan garam atau penyedap rasa sedikit saja. Ini saya pakai Masako setengah bungkus saja ya. Nah, ini adonannya sudah halus. Ini saya akan rapikan terlebih dahulu bagian pinggirannya agar menyatu semua adonannya. Sebenarnya dalam membuat telur gabus ini ada 2 cara. Cara yang pertama dengan menggunakan blender untuk menghaluskannya. Jika menggunakan blender menghaluskannya, maka kejunya tidak perlu diparut terlalu halus ya. Cukup parut kasar. Tetapi jika menggunakan mixer seperti saya tadi, maka keju parutnya harus diparut sehalus mungkin. Tahap selanjutnya ini tinggal memasukkan tepung kanjinya secara bertahap. Masukkan sedikit demi sedikit. Nah, aduk seperti ini. Masukkan lagi tepungnya sampai tepungnya habis ya. Aduk sampai membentuk adonan bisa dipulung atau bisa dibulatkan. Nah, di tahap ini saya akan mengganti mengaduknya menggunakan saja. Karena adonan sudah mulai berat ketika diaduk dan agak susah ya. Tangan sudah saya cuci bersih. Ini masih lembek, terus masukkan tepungnya sampai habis. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata semua, tepungnya sudah masuk semuanya. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya, sampai bisa dipulung atau bisa dibentuk. Nah, sekarang sampai pada proses membentuk adonannya. Di sini saya membutuhkan 2 wajan. Siapkan minyak seperti ini, untuk minyaknya dikira-kira saja. Yang kedua, saya juga akan masukkan minyak sedikit saja untuk menggoreng telur gabus. Setelah dicetak, telur gabusnya tidak bisa langsung digoreng di atas minyak yang panas, tetapi telur gabusnya perlu direndam di minyak yang dingin, dalam artian minyak suhu ruang ya. Saya langsung contohkan saja, ambil sedikit adonan seperti kelereng, lalu diginikan. Untuk adonannya tidak perlu terlalu lonjong ya, bagian sisi kanan kirinya. Dan untuk yang bagian tengah ini agak ditipiskan. Nah, dibentuk seperti ini.
Tidak perlu terlalu besar untuk telur gabusnya, tidak perlu terlalu gemuk karena bisa dipastikan nanti telur gabusnya akan melempem ya. Untuk bagian dalamnya akan melempem. Nah, setelah seperti ini langsung celupkan pada minyak di suhu ruang sebelum digoreng. Saya lakukan lagi. Ulung seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya, dan lakukan semuanya sampai selesai atau di sini sampai adonannya banyak. Oh ya, jangan lupa untuk sebagian adonan yang masih belum dicetak ini perlu ditutup ya, sambil ditutup adonannya karena ini adonannya cenderung cepat mengering, jadi harus ditutup. Nah, ini hasilnya sudah lumayan banyak. Ini bisa langsung digoreng ya. Untuk banyaknya adonan di dalam wajan tidak perlu terlalu banyak agar matang sempurna ya, tidak melempem nanti hasilnya. Ini wajannya sudah ada di atas kompor, kemudian hidupkan apinya dengan api sedang dulu dan goreng telur gabusnya menggunakan api kecil ya, agar matangnya merata ke dalam-dalamnya sehingga menghasilkan telur gabus yang tidak melempem ya. Ini kita tunggu sampai telur gabusnya mengapung ke atas, baru bisa diaduk. Nah, ini bisa dilihat telur gabusnya mulai mengapung. Biarkan sampai mengapung semuanya baru diaduk. Nah, ini sudah mulai mengapung semuanya. Aduk sesekali sedikit ya, gak perlu sampai terlalu ke bawah mengaduknya karena masih ada yang belum mengapung. Pakai api kecil ya menggorengnya supaya tidak mudah gosong dan hasilnya matang sempurna. Tips dalam membuat telur gabus kuncinya adalah ada di ketika membentuk adonan, jangan terlalu gemuk seperti ini ya. Dan kuncinya lagi ada pada penggunaan api ketika menggoreng. Gunakan api yang kecil supaya matangnya sempurna ke dalam dan menghasilkan telur gabus yang renyah. Dan ini dia telur gabusnya sudah mulai matang. Warnanya sudah mulai agak kekuningan ya. Ini bisa diangkat, kemudian tiriskan dan diamkan sampai dingin. Dan ini dia telur gabusnya sudah matang. Untuk setengah kilogram tepung kanji tadi yang kita buat menghasilkan telur gabus sebanyak 900 gram ya. Hampir mendapatkan telur gabus 1 kilogram. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Bahan-bahannya pun hanya 4 bahan tadi. Sekarang mari kita coba. Nah, ini sangat renyah, di dalamnya tidak melempem ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sangat enak, gurih. Dan untuk teman-teman selamat mencobanya. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.